Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyina Najmi Mulki Rahmanda. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 16 Garut. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum penerapan bioteknologi pada proses pembuatan donat. Nah, kenapa sih berhubungan gitu? Maka dari itu, yuk simak video saya melakukan pembuatan donat sampai nanti saya menyampaikan kesimpulan kenapa, ada apa hubungannya proses pembuatan donat dengan bioteknologi ini. Yuk simak videonya teman-teman. Pun bahan yang diperlukan pada saat pembuatan donat kentang yaitu ada gula pasir sebanyak 1 set, kemudian ada susu denkau 1 set, ada tepung terigu berprotein tinggi sebanyak 500 gram, ada garam dipakai secukupnya, permipan sebanyak 1 sendok teh, ada air sebanyak 200 gram, 3 butir telur, 200 gram kentang yang sudah dimasak, kemudian ada 200 gram minyak sayur. Setelah alat dan bahan yang sudah disiapkan tadi, pertama-tama masukkan kentang yang telah direbus dan dihaluskan ke dalam wadah adonan. Kemudian permipan sebanyak 1 sendok teh. Nah, setelah itu masukkan gula pasir sebanyak 1 set. Garam secukupnya. Nah, setelah garam kita masukkan terigu sebanyak 500 gram. Aduk hingga bahan yang sudah dimasukkan tercampur dengan rata. Nah, aduk hingga merata. Nah, setelah adonan yang sudah dicampurkan tadi diaduk rata, kemudian masukkan 3 butir telur. Kemudian ulenin adonan yang tadi sudah dicampurkan dengan air dan bahan-bahan lainnya. Kemudian tambahkan sedikit minyak sayur agar tidak lengket. Kemudian ulenin kembali adonannya hingga merata. Nah, setelah adonan diaduk rata, tunggu sampai adonan yang sudah diulenin secara terus-menerus terasa lembut di tangan dan kalis. Nah, setelah itu tutup dengan serbet yang sudah disiapkan tadi dan diamkan selama 20 menit untuk menunggu adonannya mengembang.
Nah, setelah sampai dengan kurun waktu 20 menit, adonan siap dicetak yang telah mengembang. Kemudian siapkan wadah yang akan digunakan untuk cetakan. Agar tidak lengket, lengannya dipakai dulu terigu. Kemudian ambil adonan untuk dibulat-bulatkan. Nah, setelah adonan yang sudah dibulat-bulat tadi disimpan selama 20 menit, kita panaskan wajan yang sudah diisi dengan minyak dan kita akan memasak atau menggoreng donat yang sudah dibuat tadi. Nah, setelah minyak panas, kita masukkan donat yang sudah dibulat-bulat dan dilubangi ke dalam minyak. Kita tunggu donatnya sampai berwarna kuning keemas-emasan ataupun kecoklat-coklatan. Nah, karena sudah ada yang berwarna kecoklat-coklatan, kita sebentar lagi angkat donatnya. Dan hasilnya donat mengembang. Kita angkat saja semuanya karena sudah berwarna kecoklat-coklatan. Nah, teman-teman, tadi saya sudah melakukan langkah demi langkah
pada proses pembuatan donat. Dan tibalah pada saat ini saya akan menyampaikan kesimpulan atau kenapa sih bioteknologi berhubungan dengan proses pembuatan donat. Nah, saya akan menjawab pernyataan itu pada kali ini. Nah, di sini ada satu bahan namanya vermipan. Nah, disinilah terdapat mikroorganisme. Kenapa sih ada hubungannya pembuatan donat dengan bioteknologi ini? Nama mikroorganismenya yaitu Saccharomyces cerevisiae, yang mana Saccharomyces cerevisiae ini merupakan kelompok mikroba yang tergolong dalam hamir atau yeast gitu. Kemudian mikroba ini berbentuk elipsoidal, kemudian memiliki diameter 1-3 mikrometer dan 1-7 mikrometer. Nah, seperti ini gambarnya. Kemudian Saccharomyces cerevisiae ini merupakan mikroorganisme yang tergolong ke dalam fungi yang bersifat uniseluler, eukariotik, dan hidup sebagai parasit. Nah, Saccharomyces cerevisiae ini sudah lama digunakan pada pembuatan donat ataupun roti ataupun lainnya karena mikroba Saccharomyces cerevisiae ini memiliki kemampuan untuk mengubah glukosa menjadi etanol, kemudian karbon dioksida, dan energi. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan pada tahap langkah-langkah, ketika kita mencampurkan tepung terigu, telur, kemudian garam, vermipan, setelah itu kentang, nah disitulah dan air. Nah, disitulah terjadi pengaktifan mikroba tersebut. Kemudian sebelum diuletin itu terjadilah proses gelatininasi. Nah, setelah kita uletin adonan tersebut, kita tutup dengan kain serbet bersih selama 20 menit. Nah, disitulah terjadi proses fermentasi dengan mikroba Saccharomyces cerevisiae. Nah, setelah ditutup dengan kain serbet selama 20 menit tadi, kemudian kita bulat-bulat dan beri lubang di tengah itu. Nah, setelah itu kita goreng adonan tersebut sehingga pada saat penggorengan terjadi reaksi pencoklatan oleh gula yang dipanaskan sehingga hasilnya menjadi kecoklatan. Nah, semakin banyak nantinya jika membuat adonan kembali, semakin banyak mikroba Saccharomyces cerevisiae ini digunakan, maka semakin tinggi kadar sukrosanya dan pertumbuhan bakterinya semakin baik. Nah, kemudian karbon dioksida yang terdapat pada proses fermentasi tersebut berperan untuk mengembangkan adonan, sedangkan etanol berperan sebagai penambah cita rasa pada adonan tersebut. Nah, jadi kesimpulannya yaitu kenapa sih hubungannya bioteknologi dengan proses pembuatan donat ini? Nah, sudah terlihat gitu jawabannya dari penjelasan saya yang tadi, bahwasanya mikroba atau Saccharomyces cerevisiae ini membantu dalam proses pengembangan adonan tersebut. Nah, terjadi proses fermentasi, yaitu gula pada tepung berubah menjadi CO2 dan etanol. Seperti yang sudah disebutkan bahwasanya karbon dioksida tersebutlah yang membantu proses pengembangan adonan tersebut, dan etanol lah yang menambah cita rasa. Nah, karbon dioksida tersebut dibantu dengan adanya mikroba Saccharomyces cerevisiae ini. Nah, teman-teman, mungkin sekian pada kesempatan praktikum penerapan bioteknologi pada proses pembuatan donat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kesalahan dan kekeliruan. Semoga kita semua tetap semangat, sehat selalu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.